Oke, kali ini kita lanjut untuk membahas soal yang kalian rasa sulit ya. Di sini ada 3 soal, yang nomor 1C, 3 fenil benzena, yang F 246 tribromoanilina. Yang nomor 1 ini diminta untuk menggambarkan strukturnya ya. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini diminta untuk memberi nama. Oke, kita 3 soal dulu. Yang pertama itu 3 fenil pentena. Untuk rumus umum di tata nama benzena itu yang paling akhir itu adalah induk ya, atau rantai utama induk. Seperti yang ini anilina, berarti ini si induknya adalah anilin. Gugus utama anilin atau substituen anilin itu adalah gugus amino ya, gugus amin NH2. Jadi sini kita bisa gambarkan dulu struktur benzenanya seperti ini. Nah, yang paling ujung ini adalah induk yang menjadi patokannya anilin. Gugus utama di anilin itu adalah NH2. Tentu menjadi yang nomor 1. Kemudian berikutnya baru dilihat ini substituen yang lainnya. 2, 4, 6 tribromo anilina. Ada kata tri, berarti di sini ada 3 BR ya, ada 3 bromo. Di nomor 2, 4, 6, berarti kita tulis ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu tinggal dimasukkan tri ya, 3 bromo ya, 3 BR kita masukkan di nomor 2, 4, dan 6. BR, dan BR. Oke, itu untuk pengerjaan yang F ya. Yang paling ujung itu rantai induk. Yang di sini adalah substituen lainnya. Dimana untuk yang benzena yang substituennya lebih dari 1 kita mengenal adanya gugus prioritas ya. Gugus prioritas yang pertama itu COOH, SO3, H, CHO, CN, kemudian OH, baru di sini NH2, baru di sini R. R itu alkyl ya, substituen alkyl. Alkyl itu bisa berupa metil, CH3, bisa berupa etil, C2H5, kemudian nitro, dan yang terakhir adalah X. X itu maksudnya halogen. Halogen siapa aja halogen? Itu F, Cl, Bl, I ya. Fluoro, bromo, iodo. Nah, di soal yang 1F ini ada 2 substituen, yaitu NH2 dan juga BR. Sudah jelas dari urutan prioritas. Si gugus amin ini berada di posisi lebih atas dibandingkan halogen. Oleh karena itu si NH2 ini, gugus amin ini menjadi rantai induk. Yang lainnya ini sebagai substituen. Nah, sekarang untuk yang C ini 1C 3 fenil pentena. Itu artinya yang paling ujung ini adalah rantai utamanya ya, atau induk. Kalau di benzena induk pentena. Masih ingat waktu kelas 11 akhiran ana, ena, una. Ini untuk rantai tunggal, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Ini akhirannya ena, berarti rangkap ena 2 ya, rangkap 2. Pentena, ini asalnya dari pentana. Pentana itu berapa angkanya? 5. Tadi kita gambarkan 1, 2, 3, 4,
5. 3 fenil pentena. Nah, yang ini substituen. 3 fenil, berarti di atom C nomor 3 ada gugus fenil di sini. 1 2 3. Ada gugus fenil. Fenil itu apa sih? Oke, ini kan struktur benzena ya. Benzena itu C6H6. Nah, benzena yang telah kehilangan satu atom H-nya disebut fenil. Rumus umumnya yaitu C6H5. Kenapa kehilangan satu atom H-nya? Bukan kehilangan, tapi digantikan dengan substituen lain. Jadi si atom H di sini itu digantikan ikatannya bukan dengan H, tapi dengan pentena. Kayak gitu. Oke, di sini tinggal dilengkapi saja. Rangkap 2-nya berarti di sini ya. Di nomor 1 di awal. Karena di sini tidak disebutkan si rangkapnya di nomor berapa, berarti itu di nomor 1. Oke, kita tinggal tambahkan H-nya di mana saja. Ini sudah ada 2, berarti ini CH2, ini CH, ini CH, ini CH2, ini CH3. Sehingga rumus strukturnya adalah CH2, CH2, CH3, ini gugus fenil. Ini ada struktur 3 fenil pentena. Jadi yang diingatnya yang ujung ini adalah rantai induknya ya. Induknya. Oke, sekarang yang 2B. Di sini ada berapa gugus? Ada 2 ya. COOH sama NO2. Kita lihat di urutan prioritas. Yang paling tinggi prioritasnya siapa? COOH. Berarti COOH jadi sebagai induk. Oke, ini asam ya. Asam. Bla 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 bla. Di sini substituen. Ini adalah benzoat. Nah, titik-titik ini diisi dengan substituen lainnya. Rantai induk atau yang utama itu menjadi nomor 1, 2, 3, 4. Usahakan untuk substituen yang lainnya itu mendapatkan penomoran terkecil. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4 sama-sama 4 ya. Makanya ke sini aja. Oke, jadi ini asam 4 nitro benzena. Oke, seperti itu mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, semuanya paham. Oke, soal terakhir itu adalah mengapa benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi. Ini pertanyaan yang sering muncul ditanyakan ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu di benzena itu ada banyak ikatan rangkap. Bahkan dia memiliki 3 ikatan rangkap. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, itu jika suatu senyawa hidrokarbon memiliki banyak ikatan rangkap, maka akan lebih mudah mengalami reaksi adisi, yaitu pengurangan rangkap ya, menjadi tunggal. Asalnya rangkap 2 menjadi tunggal. Tapi mengapa untuk di benzena ini dia lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi, padahal ikatan rangkapnya ada banyak. Nah, penyebabnya itu adalah dari elektron yang ada pada benzena. Jadi elektron yang ada pada benzena ini tidak diam di tempat di sini, melainkan terus berpindah di sini, di sini. Background itu background. Oke,
Bisa dimulai lagi. Ada. Oke, lanjut ke soal terakhir. Itu adalah mengapa benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi. Padahal seperti yang kita tahu ya, di benzena itu ada banyak ikatan merangkap, yaitu ada 3. Kalau secara teori sebelumnya yang kita pelajari di kelas 11, semakin banyak ikatan merangkap itu akan semakin mudah mengalami reaksi adisi ya, yaitu perubahan asalnya ikatan merangkap 2 menjadi tunggal. Tapi untuk benzena itu berbeda, dia malah lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi. Itu kenapa? Itu karena elektron pada benzena itu sendiri. Nah, jadi elektron yang ada pada ikatan merangkap benzena, jadi ikatan merangkap itu kaya akan elektron, dia tidak diam di tempat, melainkan terus berpindah gitu. Ini ke sini, sehingga memungkinkan terjadinya resonansi. Ini, nih, pindah ke sini. Makanya kalian sering menemukan untuk benzena itu digambarkan dalam bentuk cincin benzena, karena dia stabil, si elektronnya tidak diam di tempat di sini gitu, melainkan terus berpindah. Sering disebut sebagai terdelokalisasi. Inilah yang menyebabkan dia lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi. Karena stabil, dia akan sulit mengalami adisi. Apakah bisa mengalami adisi? Bisa, tetapi dengan catatan itu pada suhu tinggi dan menggunakan katalis. Salah satu reaksi adisi pada benzena itu adalah reaksi adisi oleh gas hidrogen. Nah, 3H2 ini menjadi sikloheksana. Apa yang berubah? Atau di sini lebih mudah ini ya, kata merangkap. Ini CH. Ini adalah struktur benzena C6H6 direaksikan dengan gas hidrogen pada suhu tinggi dan menggunakan katalis sehingga menjadi CH2, 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 CH2. Jadi si ikatan merangkapnya hilang ya, benzena menjadi sikloheksana. Oke, jadi penyebab utamanya apa? Dia lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibanding adisi karena adanya resonansi elektron, atau biasa disebut juga sebagai karena elektronnya terdelokalisasi gitu, tidak diam di tempat, terus berpindah sehingga membentuk cincin, sehingga dia stabil, sulit direaksikan dengan yang lain. Oke, mungkin untuk hari ini itu teman-teman, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan